Kita sambut, kita sudah kedatangan Dongker. Ada diwakili ada dua personel, ada Delpi dan juga ada Arno. Ya. Bentar ini satelitnya nyala nggak? Udah, coba Delpi. Halo. Cek. Ada ya. Cik. Delpi ada, coba Delpi. Delpi ada di sini. Oh, ada aman. Ada aman. Bagaimana kabarnya ada Delpi dan Arno? Baik. Kalau Baik lah ya. baik dan fisik baik tapi ya. Fisik baik lah. Hati Hati aman. puasa. Hati udah luar biasa. Iya. Jadi aman sekarang. Iya. hati Kenapa baik. Arno? Ya biasa. Lika-liku. Ini dua lagi kemana personilnya? Kebetulan Bilal tuh lagi nganter kakaknya cuci darah. Oh. Kalau Zikri bapaknya baru operasi. Oh, semoga cepat ya buat semoga lekas pulih. ya, buat keluarganya Bilal dan Zikri ya. Iya. Arno dan Delpi sehat nih? Alhamdulillah. Aman ya? Ya, sehat. Oh, terus aja nanya itu. Oh iya benar. Fisik sehat. Oi, masuk oi. Masuk. Parah nih pada telat gini. Saya masuk. Ini parah, dijanjiin jam berapa, datang jam berapa. Oh, hari ini interview Ramean, keroyokan. Wah, ramean. Iya. Lebih banyak yang interview daripada bandnya. Iya benar sih. Jadi bagaimana nih udah sebulan berarti ya Semenjak semenjak kejadian itu ya. Baliho. viral. Mungkin kita flashback dulu ke Yes. bagaimana pertamanya baliho itu bisa muncul nih. Jadi buat Ozer yang belum tahu, ini Delpi dan Arno ini dari band Dongker yang sebulan kemarin viral. Sampai masuk kok mata najwa apa? Asumsi narasi ya. Berarti udah sebulan ya ada ya? Sebulan pas waktu itu tanggal 28 dan tanggal 1. Ya sebelum kalian, harusnya kalian dijadwalkan konser itu tanggal 5 Maret betul kan ya? Ya kita rayakanlah sebulan ini. Iya, sebulan. Kegagalan konser. Iya. Oh, jadi Itu pertamanya gimana sih? Pertama tahu pas hari H itu keluar apa sih foto itu, baliho itu gimana? Kalau Ada yang ngasih tahu apakah ngeliat sendiri? yang ngasih tahu lah, saya kan di Bandung. Oh iya. Dari Bandung saya tahunya tuh awal dari Arno, tapi ternyata ada beberapa teman sama saudara yang udah nge-story di akun pribadi mereka. Cuma Oh. taunya viral di Twitter tuh saya malah dari temen, dari Kukuh Saniter. Dia ngabarin malam-malam, langsung saya hapus di Twitter. Oh. Langsung log out ya semuanya. IG juga log out. Tapi setelah kejadian itu, setelah ada yang upload itu bakalan ngeduga nggak bakalan sebesar ini sih, impactnya kepada Dongker dan Kalau Delpi? malam itu enggak ngeduga karena Ketawa-ketawa saya sama dia. kan kami lagi barengan itu Mas. Berdua nih emang malam itu lagi interview juga sama Bung Karel. Bung Karel. Taruk. Oh, terus terus "Wih, Pi, ini apa cuy? Kan aku follow-followan sama adenya Delpi kan. Adik saya yang paling kecil. Adenya Delpi itu Diva nge-story gitu. Wah, wajir gitu. Langsung tepok tarang aja dulu gitu. Saya cuman mikirnya kan ya kalau Diva kan beda lah dunianya sama kami gitu. Jadi nggak mungkin ada yang inilah. Cuman akhirnya malam itu naik tuh di Twitter pas kami pulang ya. Baru rame tuh. Terus berpikir, udahlah mutusin besok aja. Langsung mikirin konsernya mau kayak gimana nanti ini. Soalnya udah malam itu udah rame banget. Jam 10 tuh udah anjir berapa viewers gitu ya, udah berapa quotes udah watching udah. Belum lagi apa Grimlock udah repost apa gitu. Wah, udah ini udah bahaya ini udah. Udah kayaknya harus stop dulu deh gitu si konsernya, kayak kita pikirin dulu si mentalnya dia nih kan. Udah garuk-garuk tanah itu. Wah, udah bukan Delpi ini sekarang nih ya. Waduh, ini masih stop dulu ya gitu. Bengong nggak? Udah bengoknya? Udah bengong? Udah bengong. Udah seharian nangis dia. Saya nangis. jadi hari itu langsung. Itu hari apa sih hari? Malamnya. Nah, Isa tuh karena terharu kalau ada teman-teman yang support aja. Iya. Oh, oke. Bilal ngechat gitu, langsung nangis. Sabar cuy. Tapi awalnya masih Arno, kalau dari Arno pribadi tuh masih mau nekat ngelanjutin waktu itu. Iya. Malam itu. Sempat nanya ke beberapa temen tuh malah nyaranin Lanjutin aja. Ajar aja. Tapi di waktu siangnya tuh udah wah gak kuat nih. Udah nggak bisa apa? Iya sih. Hari besoknya kan, besok siangnya udah, wah udah nggak usah lah gitu. Iya, jadi Tapi dihitung, dilihat dulu aman gak sih? Oh aman ya, Rifan aman ya udahlah. iya. Awalnya ya bener, ancaman keduanya tuh kalau kami nggak mampu refund. Tapi ternyata setelah didiskusin dan dilihat bisa nih refund. Ya udah di refund aja. Soalnya udah DP alat, line up juga udah di DP gitu-gitu. Itu balik tuh DP enggak diminta balik. Ada yang balik, ada yang enggak. Oh, oke. Ya enggak apa berarti enggak? Masa disebutin.
Masa disebutin ya? Jadi for your information juga Ozer, jadi harusnya tuh waktu sebelum konser Dongkeren tanggal 5 Maret itu emang dijadwalin kesini juga kan. Kita waktu itu ngobrolin masalah produksi. Di Mas, aku nggak kuat. Gak kuat. Aku kayaknya ini aja ya udah oke. Kita yang repot jadinya ya. Dari pengganti nggak ada yang. Tapi ada. Tapi apa sih namanya? Sebenarnya impact yang terjauh yang kalian nggak bayangin tuh apa sih sebenarnya? Secara apa? Ya secara maksudnya secara apapun lah. Oh. Kalau efek sampingnya gitu. gitu. Sih pasti ya. Mental sih maksudnya kalau secara apa ya istilahnya? Popularitas. Kredibilitas. Terus apa ya? Pandangan citra ke publik atau apa tuh saya bodo amat itu. Saya mau jelek atau apa saya nggak peduli. Ternyata tuh cukup menyerang ke mental saya malah. Karena kan akhirnya ada beberapa statement atau apa tuh munculnya tuh dari teman-teman yang emang saya udah kenal kan. Iya. Jadi mungkin itu yang cukup sedikit bikin kaget sih. Jadi kebayang. Material atau apa kayaknya masih bisa dibayangkan. Jadi kayak filter pertemanan juga mungkin ya. Jadinya gitu juga nggak? Tapi jadinya orang-orang yang maksudnya ya kan banyak tuh ya, kita juga baca gitu yang ini kayak kalau nggak salah temennya kok. Iya. Itu juga gitu. Tapi itu jadi maksudnya jadi ngobrol juga nggak sama adanya apa dicuekin aja? Ada yang ngobrol, ada yang enggak. Cuma tuh saya tuh kayaknya emang nggak tahu sayanya yang naif atau gimana ya. Jadi emang saya tuh memperkenalkan ke publik tuh saya sebagai Delpi Dongker dan Delpi Grigidas kan. Iya, betul. Dimana akhirnya tuh saya nggak pernah nge-expose kehidupan pribadi saya. Paling nge-expose kehidupan pribadi itu kalau di Instagram atau foto ponakan. Kan orang tuh ngira itu anak saya padahal anak saya. Dan bukan kewajiban kamu sih itu juga. Iya, betul. Terus ternyata karena kejadian kemarin tuh banyak orang menuntut atau apa ya, minta pertanggungjawaban punya mereka. Kenapa sih Delpi bisa kayak gini? Gitu. Terus akhirnya tuh dari situ tuh saya ngerasa dunia tuh kayak gini ya ternyata. Ya, gitu aja sih. Tapi salah satu kekecewaannya, ada kekecewaan maksudnya yang kayak gini loh. Kita sempat baca juga kan, ada yang jadi kayak ini kayaknya jadi terlalu lebar deh si apa namanya? Bahasannya gitu, jadi ada yang ngebahas. Maksudnya kan itu kesel juga atau gimana nggak jadi? Maksudnya ada yang jadi kayak ngebahas pantesan ini nawar-nawar mulu gawean ternyata. Wah. Sebut. Tawar menawar itu ini nggak maksudnya apa ya? Kecewa apa marah apa gimana? Kalau kayak gitu tuh saya rada bingung ya, itu tuh beneran atau enggaknya gimana, soalnya kan dia kan emang bukan vendor saya ya. Vendor saya itu kan sebenarnya kawannya dia. Oke. Dan sampai sekarang berhubungan baik. Kalau ngomongin tawar menawar ya wajar lah. Tanya langsung aja lah. Iya, tanya. Sampai sekarang tadi siang masih teleponan sama. Masih aman berarti ya? Masih aman. Terus soalnya kalau udah urusan kayak gitu kan urusan berbagi rezeki ya. Iya, betul. Kalau ada satu yang nggak baik saling menopang lah. Ya. Bukan karena ini permasalahan kemarin kan oke lah kalau ngomongin idealisme atau apa mungkin ada banyak hal yang dari saya nggak tepat lah ya. Terus kan akhirnya yang saya pertahankan di luar itu kan emang kejujuran saya sama hati saya dan hubungan saya sama teman-teman dekat kan. Ya untung saya ngebandnya tuh sama Arno, sama Zikri, sama Bilal. Kalau nggak sama mereka tuh kayaknya mungkin beda lah ceritanya setelahnya. Atas nama Delpi Suharyanto gini kan nanti statementnya bukan bagian dari. Tapi buat si teman-teman Delpi tahu tapi Delpi terlibat dalam partai pada dari awal. Dari tahun berapa tahunnya? Kalau aku tahu dari tahun 2020. Waktu aku sama Arno lagi mobilan ke Jogja. Lagi res di Jogja dia cerita. Karena emang ada kawannya juga yang kemarin wawancara di sini kan. Maksudnya kita cukup dekat lah dari itu terus kayak anjing serius pi anjing gitu. Oh iya. Oke gitu. Cuman kan awalnya nggak setuju gitu. Maksudnya dulu kan baru rilis EP 2 kan. Baru rilis EP 2. Udah agak lama 2019 kan. 2020. Tapi nggak ada proyeksi Dongker tuh bakal seperti apa. Jadi kayak kita udah gorong-gorong aja emang. Musik sebagai kesenangan aja, nggak ngomongin musiknya. Waktu 2022 baru tuh kita mikirin musiknya gitu. Karena ada statement lah sebelumnya kalau misalnya gini-gini aja kan kita mau bikin album nih. Harus bagus, harus bisa adalah impactnya yang lebih baik. Ya udah jadi serius. Nah pada saat itu jadi kayak dipertanyakan lagi gitu kan. Cuman kami nggak bisa apa-apa sih karena dia udah ngejabarin bahwa gini nih kondisinya, gue harus gini gitu untuk itu. Dan sebenarnya dia juga nggak mau di situ. Gitu. Makanya emang dia tuh di Blitar nih, misalnya Jatim kan produk Jatim. Tapi sebenarnya dia
dia ngerjain sesuatunya tuh yang dia full banyak persentase dia kerjakan tuh ya di Bandung dan Jakarta. Ya itu kerjaan Grididas gitu dan Dongker. Lebih banyaknya bukan kerjaan yang underground di yang lainnya gitu kan. Gorong-gorong yang lain. Skena lainnya gitu. Itu skena bukan sih? Skena. Skena ya. Tapi maksudnya dari personel Dongker yang lain ikut jadi keganggu nggak mental? Oh, kejadian ya. Pas kejadian Arno, Bilal, Zikri gitu. Keganggu sih. Maksudnya bukan keganggu ya. Iya, lebih jadi resah aja. Nanti kayak apa ya harus ngeliat rekam jejak band yang pernah diapain gitu ya sama penontonnya. Kayak ID gitu terus Baby Gaskins gitu. Ternyata kayak gini gak ya? Anjing aing harus ngapain nih kalau dilempar tempe gitu. Langsung kayak mikir gitu sekarang gitu. Mentalnya harus. Tapi kan kita kami tetap sepakat bermusik gitu karena kami ngerasa nggak ada masalah sama yang lain gitu. Malah kita yang sebenarnya dirugikan sebenarnya kayak kemarin konser gak jadi dan segala macam mental kena. Nggak merugikan orang lain. Iya kita nggak ngerugiin orang lain kan. Cuma pasti ngerugiin orang lain ya. Ngerasanya enggak sih. Maksudnya kan dipatahkannya oleh sebuah narasi dari sebuah musik gitu. Jadi yang sebenarnya dan itu tuh emang jujur musiknya emang kayak gitu dan emang Dongker lahir emang ngomongin itu dan lagu Bertaruh pun emang rootsnya masih sama gitu ngomongin sistem dan apa kasih sayang gitu masih. Jadi kayak tadi apa ya pertanyaannya? Saya juga lupa pertanyaannya. Mental. Iya. Mental keganggu karena akhirnya banyaklah hari pertama kayak ngehujat ke komen Instagram pribadi terus karena kebetulan aku admin Dongker juga tuh ngebaca gitu terus. Tapi Arno paling kuat sih dibaca terus anjing. Oh iya. Serius? Mapping sebenarnya ini gimana nih kondisinya kan. Biar tahu juga ya No biar tahu biar bisa ngejalanin konser atau enggak waktu itu mikirnya pas sudah keputusan konsernya udah nggak mau dibaca. Anjing serem gitu ya. Iya benar. Cuman itu sih paling mental doang cuman kayak ketemu orang nggak terlalu takut sih sebenarnya cuman mental pas manggung aja karena kan belum pernah ya ini sekarang. Itu doang sih kalau orang. Arno juga sempat di ini juga ada yang ngece-ngece juga kayak pantesan pakai topeng. Oh itu salah itu. Apa sih maksudnya pakai topeng mungkin malu apa gimana gitu. Ya biar bisa nyamar gitu ya. Iya gitu. Biar dia kerja di gedung A gitu sama di gigs mukanya yang mana kan enggak ketahuan. Tapi kalau itu udah banyak yang salah sasaran sampai ada Mira Aji dan Sentuh Aku kan. Oh iya. Delpi ada beberapa apa? Ada yang salah sasaran. Dikira tuh ada yang post foto Aji Johnson. Namanya Delpi. Johnson, basis Johnson. Dia sama-sama kurusnya sih. Jadi dikiranya tuh basis Johnson tuh Delpi gitu. Ada itu yang ngira gitu kan lucu ya. Soalnya emang Johnson cukup kenal lah sama kita sama Aji pernah juga ikut main gitu bareng. Itulah. Ini lagu dulu lah. Santai dulu ya. Segmen dulu. Mungkin kita pas off air kita tanya dulu. Ini boleh ditanyain nggak? Ini boleh ditanyain. Tadi udah nanyain. Ada briefing nggak khusus? Nggak ada Mas. Kalau ada yang pertanyaan yang terlalu menjorok gitu, saya nggak akan jawab. Oh ya benar juga. Yang mana tuh? Ada yang ngebalik. Oh iya benar. Oh iya benar. Nanti kan tinggal di-cut kalau mau di YouTube. Dia pengen tahu sebenarnya di sini. Mungkin nanti nama-nama yang kita sebut kita sensor aja ya pas di YouTube ya. Di YouTube bisa. Dia sebut sendiri tuh. Gue yang nyebut, gue yang ngancam. Oh ini YouTube ini teh? Nanti pakai ada kamera bro. Nggak tahu juga. Khusus bro. Lu mah nggak kena kayaknya. Nggak pernah ya? Jangan. Makanya kalau gitu kita masuk dulu ke pilihan lagu Dongker, pilihan dari Arno. Sebenarnya ini 4 lagu pilihan dari masing-masing personil ya. Kita muterin dulu sesi pertama ini pilihan dari Delpi dulu. Ini Dra dengan Even in My Dream All My Life. Pernah milih lagu ini Mas? Ini berarti pilihan Delpi kan? Ya, dari band Inggris ya kalau nggak salah. Ya, kenapa milih itu? Taunya dari Jaka waktu itu. Terus jadi ketagihan aja sih musiknya. Gak ada pengalaman khusus. Secara musikalitas enak. Emang lagi high rotation aja sekarang ini. Iya, jadi high rotation aja. Tapi itu high rotationnya dari waktu lagu pertamanya muncul. Oke. Jadi ini dari album Even in My Dreams juga sama Dra itu adalah band dari Inggris tadi disebutin sama Delpi. Ini dirilis tahun 2017. Kalau Dra gini, gini ditulisnya di Dra nggak sih disebutnya nggak ya? Dra.
Terus yang berikutnya ini orangnya nggak ada, ini pilihan dari Zikri. She is inside, he is outside. Ini Mask of the Fermenting Drake. Lalu XR Live ini pilihan Arno ya? Grey Place, kenapa pilih lagu ini no? Yang ini yang buat Mustatim ya. Nah. Oh, lagu apa tadi? XL Live. Oh, tahu kayak enak aja ya itu. Ini apa sih, band apa sih, hardcore gitu? Hardcore. EGHC. EGHC Kayak elektronik hardcore gitu. Oh, Elektronik. Baru game. nemu sih di Spotify apa namanya? algoritma. Algoritma gitu. Terus artworknya artwork ini yang emang pakai properti gitu kalau nggak salah ya si albumnya tuh. XL itu keren ini ya, Arnold apa kehidupan di provider.